Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini saya akan mengulas alur cerita film tentang seorang tentara khusus yang berjuang untuk menyelamatkan seorang anak dari bos kartel terbesar di India. Saya sangat merekomendasikan film ini kepada para penggemar genre film action, terutama karena film ini dibintangi oleh seorang teman saya sendiri. Di awal film, kita diperkenalkan dengan Ovi, seorang remaja yang dijaga ketat oleh sekelompok pengawalnya. Ovi adalah anak dari CEO terkemuka di India. Yang membuatnya merasa tidak nyaman yaitu karena saat dia ingin nongkrong sebentar saja atau membeli teh poci, dia selalu diawasi dengan ketat. Saat Ovi tiba di rumahnya, ia ditegur oleh Saju, asisten ayahnya, karena Ovi seharusnya pulang langsung tanpa dulu nongkrong. Malam harinya, Ovi yang merasa selalu dibatasi, diam-diam berencana bertemu dengan teman-temannya di sebuah klub malam. Setelah sampai di sana, Ovi diajak oleh salah satu temannya untuk mencoba narkoboy. Namun, tidak lama setelah itu, mereka dikejar oleh dua polisi. Tanpa banyak bicara, polisi tersebut menyerang teman Ovi dan menculik Ovi. Keesokan harinya, Saju pergi ke sebuah penjara di mana dia bertemu dengan ayah Ovi yang bernama Mahajan, yang saat itu mendekam dalam penjara. Saju meminta maaf kepada Mahajan karena telah gagal menjaga Ovi. Mahajan sendiri merasa kecewa dengan situasi tersebut dan meminta Saju untuk bertanggung jawab dalam upaya membawa Ovi kembali. Mahajan menyarankan agar Saju menyewa pasukan tentara yang kuat untuk membantunya. Namun, Saju menjelaskan bahwa semua aset Mahajan baru saja dibekukan oleh pemerintah. Di sini, mereka sudah menyadari bahwa yang menculik Ovi adalah saingan kartel yang berbasis di Bangladesh. Kemudian, Saju kembali ke rumah dan berbicara dengan istrinya, mengungkapkan bahwa dia akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan Ovi. Di sini, kita diberitahu bahwa Saju adalah mantan anggota pasukan khusus India yang kini bekerja dengan Mahajan. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria bersantai dengan teman-temannya sambil mengonsumsi minuman beralkohol. Mereka semua terkejut ketika pria itu tiba-tiba melompat dari tepi danau. Pria tersebut adalah Tyler, seorang tentara bayaran yang sangat terkenal di Australia. Ketika dia pulang ke rumah, ada seorang wanita bernama Nick yang menunggunya. Nick menawarkan pekerjaan kepada Tyler, yaitu menyelamatkan Ovi dari penculikan yang diduga dilakukan oleh bos kartel bernama Amir Ajit di Bangladesh. Tyler, yang sudah lama menganggur dan hidup dalam kesedihan, akhirnya menerima tawaran pekerjaan tersebut. Esok harinya, Tyler bertemu kembali dengan Nick, yang menjelaskan kronologi penculikan Ovi. Nick juga memberitahu Tyler bahwa dia akan berhadapan dengan pasukan kartel yang dipimpin oleh Amir Ajit. Tyler telah mempersiapkan semuanya dengan matang. Sebelum pergi ke Bangladesh untuk menyelesaikan misinya, dia telah menghubungi kelompok yang menculik Ovi. Tiba-tiba, dia diringkus dan dibawa ke sebuah gedung oleh kelompok penculik. Mereka menuntut tebusan yang besar dari Tyler agar Ovi dibebaskan. Tyler meminta kepada mereka untuk membuktikan terlebih dahulu bahwa Ovi masih hidup. Dan setelah melihat Ovi dengan mata kepalanya sendiri, Tyler pun langsung keluar untuk mengambil uang tebusannya. Ketika Tyler turun, penembak jitu dari kelompoknya menyerang dan melumpuhkan satu orang di antara penculiknya. Setelah itu, Tyler kembali ke lantai atas untuk menghadapi para penculik. Akhirnya, Tyler berhasil membawa Ovi keluar dari tempat tersebut. Di tempat lain, terlihat sekelompok anak jalanan yang sedang diinterogasi oleh anak buah Amir karena dicurigai mencuri barang. Mereka diminta mengaku siapa yang mencuri barang tersebut. Namun, ketika tidak ada yang mengaku, salah satu dari mereka dilemparkan dari atas gedung, yang merupakan hukuman sederhana tentunya. Tinggal satu orang yang mengatakan bahwa pencuri barangnya adalah orang yang baru saja dijatuhkan olehnya.
Hal itu dilakukan agar anak buah Amir berhenti melakukan tindakan tersebut. Amir yang menyaksikan kepintaran orang itu langsung merasa kagum kepadanya. Namun, sebagai penggantinya, Amir meminta orang tersebut memotong jarinya sendiri. Diketahui bahwa orang tersebut bernama Farhan. Saat Farhan akan memotong jarinya, tiba-tiba Amir didatangi oleh kolonel yang selama ini bekerja sama dengannya. Kolonel tersebut mengatakan bahwa Ovi telah berhasil diselamatkan oleh seorang tentara bayaran. Mendengar itu, Amir menyuruh kolonel untuk menutup semua jalur perbatasan. Sebelum pergi, Amir juga memberi senjata kepada Farhan agar tangannya lebih berguna di tempat lain. Tiller membawa Ovi kabur melalui hutan menuju sungai karena tim Tiller sudah menunggu mereka di kapal tepi sungai dekat hutan. Sayangnya, orang-orang yang bertugas menjemput Tiller dan Ovi dihabisi satu persatu oleh seseorang yang terus memantau mereka. Tentu saja, Nick mengetahui bahwa tim penjemputan telah dihabisi. Ia pun langsung mengabari kepada Tiller. Ternyata Saju yang menghabisi tim Tiller karena tidak mampu membayar kelompok Tiller. Di sini kita dapat melihat bagaimana Saju memburu Tiller untuk mendapatkan Ovi. Tidak hanya Saju, para polisi yang bekerja untuk Amir juga ikut memburu Tiller. Saat Ovi melihat Saju, ia meminta Tiller untuk mengantarkannya. Namun, mereka berdua harus berduel di tengah kejar-kejaran, mengendarai mobil kantor dan masuk ke area rumah susun padat penduduk. Tiller harus berhadapan dengan para polisi sampai pada suatu kesempatan ia bertemu dengan Saju, dan terjadi duel sengit di atas atap. Namun, duel mereka terhenti ketika Tiller ditabrak oleh sebuah mobil. Tiller dan Saju kemudian menghadapi para polisi yang hendak membawa Ovi. Setelah berhasil mengatasi para polisi, tiba-tiba Saju ditabrak oleh sebuah mobil yang ternyata dikendarai oleh Tiller. Di sana, Tiller langsung memerintahkan Ovi untuk ikut dengannya. Namun, di tengah perjalanan karena banyak polisi yang terus mengejar mereka, Tiller memerintahkan Ovi untuk melompat bersamanya. Ini dilakukan dengan sengaja agar para polisi yang mengejar mereka percaya bahwa mereka telah tewas terbakar dalam ledakan. Para polisi yang mengetahui hal ini segera menghubungi Amir dan memberitahunya bahwa Tiller dan Ovi telah tewas dalam ledakan. Amir memerintahkan mereka untuk memeriksa situasi tersebut lebih lanjut. Setelah pengecekan, kolonel memberitahu Amir bahwa Tiller dan orang yang menyelamatkannya masih hidup. Ternyata, Amir juga sudah mengetahui bahwa tentara bayaran tersebut adalah Tiller. Ia memerintahkan kolonel untuk menggerakkan anak buahnya untuk menghabisi Tiller. Di sisi lain, Tiller dan Ovi kini bersembunyi sambil beristirahat sejenak dan mengobati luka mereka. Tak berselang lama, mereka dihubungi oleh seseorang yang mengatakan bahwa pihak Mahajan telah mempermainkan mereka dan semua aset Mahajan telah disita oleh pemerintah. Orang ini menyarankan Tiller untuk meninggalkan Ovi karena mereka tidak akan mendapatkan bayaran. Namun, Nick memerintahkan Tiller untuk pergi ke tempat terbuka, di mana ia akan mengirim helikopter untuk menjemputnya. Tiller memilih untuk tetap menyelamatkan Ovi, dan ia diinstruksikan untuk pergi ke timur jembatan, di mana mereka akan dijemput jika sudah sampai perbatasan. Di tempat lain, ternyata Saju berhasil selamat dan sedang mencari tempat penginapan. Ia menghubungi keluarganya dan memberitahu istrinya bahwa ia harus ikhlas jika tidak bisa kembali lagi. Kembali ke Tiller dan Ovi. Pada malam itu, mereka bergegas menuju timur jembatan perbatasan. Namun, ketika hendak mengambil sebuah mobil, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombol orang yang ternyata adalah anak-anak jalanan yang dipimpin oleh Farhan, yang kini menjadi anak buah Amir. Tiller tidak mengalami kesulitan untuk melawannya. Tak berselang lama, para polisi mengetahui keberadaan mereka, sehingga Tiller dan Ovi memutuskan untuk berlari dan masuk ke dalam sebuah gedung. Mereka merasa aman setelah itu,
dan Tiller langsung menghubungi salah satu temannya yang bernama Gaspar, yang tinggal di Bangladesh dan pernah diselamatkan oleh Tiller. Gaspar membawa mereka ke rumahnya. Selama percakapan, Ovi mengungkapkan kekagumannya terhadap kehebatan Tiller. Tetapi Tiller merasa bahwa dia sebenarnya adalah seorang pecundang dan penakut. Dia bahkan tidak sanggup menghadapi kematian anaknya akibat penyakit limfoma, yang membuatnya pergi untuk berperang di Afghanistan dan meninggalkan istrinya. Alasan itulah yang membuatnya tidak akan meninggalkan Ovi. Sebagai bentuk penebus dosanya di masa lalu. Setelah berbincang lama dengan Ovi, Tiller turun ke lantai bawah untuk bertemu dengan sahabatnya. Gaspar yang dulunya adalah seorang tentara yang pernah diselamatkan oleh Tiller saat perang di Afghanistan. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Gaspar mengungkapkan keinginannya untuk memiliki Ovi karena kepala Ovi dihargai oleh Amir sebesar 10 juta dolar. Namun, Tiller menolak dan mereka terlibat pertarungan. Saat Gaspar hendak menghabisi Tiller, tiba-tiba Ovi datang dari lantai atas dengan pistol dan menghabisi Gaspar. Pagi harinya, tiba-tiba Tiller dapat menghubungi Saju. Dia meminta Saju untuk segera menemuinya karena Ovi juga masih bersamanya. Singkat cerita, Saju menemui Tiller, dan di sana Tiller meminta Saju untuk membawa Ovi ke jembatan perbatasan, di mana mereka akan dijemput oleh tim Tiller. Namun untuk sampai di sana, mereka harus melewati blokade yang sangat ketat. Sementara Ovi pergi, Tiller berencana untuk menghabisi para aparat korup dari atas rumah agar Saju dan Ovi bisa lolos dari blokade pertama. Terlihat bahwa pertempuran di sana sangat brutal. Singkat cerita, Saju dan Ovi sudah berada di blokade kedua, di mana penjagaannya sangat ketat, terutama karena mereka mencari Ovi dan Tiller. Sayangnya, keduanya ketahuan dan terjadi baku tembak. Di balik itu, Amir dan Kolonel sedang mengawasi keributan tersebut dari kejauhan. Amir yang menyadari pasukannya terdesak meminta Kolonel untuk mengirim 2 peleton lagi untuk menghabisi Saju. Helikopter yang dikirim oleh Amir terus mencoba menyerang Saju. Di balik itu, Nick dan timnya juga datang ke sana. Bahkan mereka terlibat dalam pertempuran adu tembak. Saju sendiri berjuang keras untuk melumpuhkan semua anak buah Amir. Namun, tiba-tiba dia ditembak oleh salah satu sniper dan tewas. Ternyata, sniper itu adalah Kolonel. Tiller sendiri terus melumpuhkan satu persatu musuhnya. Di sana, Kolonel juga sedang mencari Tiller dan Tiller berhasil ditembak di bagian tubuhnya. Namun, saat Kolonel hendak menembak Tiller lagi, dia langsung ditembak oleh seseorang. Nick dan timnya bahkan berhasil melumpuhkan beberapa musuh mereka. Sementara, Tiller yang sudah terlihat sangat lemas memaksa Ovi untuk pergi. Dia akan bertahan melawan musuh yang masih tersisa. Setelah berhasil menghabisi sisanya, Tiller hendak menyusul Ovi. Tetapi tiba-tiba dia ditembak di leher oleh Farhan, anak jalanan. Terlihat Tiller yang sudah tidak kuat langsung terjatuh ke dalam sungai, sementara Ovi berhasil diselamatkan oleh Nick. Beralih 8 bulan setelah itu, terlihat Amir sedang menghadiri sebuah pesta tahunan. Saat Amir berada di toilet, ia dihampiri oleh seseorang wanita cantik yang langsung membunuhnya. Ternyata wanita itu adalah Nick. Di tempat lain, terlihat Ovi terjun ke dalam kolam renang. Saat Ovi naik ke permukaan, terlihat sosok seperti Tiller dan film pun tamat.